Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini jam 3 malam tanggal 15 Juli tahun 2025, saya akan memulai pembahasan yang pertama tentang kitab Ruh dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Ar-Ruh li Ibnul Qayyim, yang diterbitkan di Darul Kalam Beirut, Jordania, yaitu tentang pertanyaan yang sering diucap atau yang ditanyakan oleh orang-orang zaman modern sekarang ini. Apakah orang yang sudah meninggal bisa mengetahui orang yang masih hidup, terutama orang-orang hidup yang menziarahinya di atas makamnya? Maka menurut Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah ada di antara orang muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya hingga dia membalas salamnya itu. Masya Allah. Hal ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal pun, yang sudah terbujur kaku di dalam kuburnya pun masih bisa mengetahui dan membalas salam dari orang yang masih hidup, terutama orang yang menziarahinya di atas makamnya. Di dalam As-Sahihain, di dalam kitab As-Sahihain, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa jalan bahwa beliau memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar, yaitu dari kalangan musyrikin Quraisy, dan melemparnya ke dalam sebuah lubang bekas sumur tua. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat lalu berdiri di dekat mereka, di dekat mayat-mayat itu, sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian, Tuhan kalian adalah benar? Sesungguhnya aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku adalah benar. Selanjutnya Umar bin Al-Khattab bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Lalu Muhammad Rasulullah SAW menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawabnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Selanjutnya diriwayatkan dari beliau bahwa orang yang meninggal dunia dapat mendengar suara sendal orang-orang yang mengiringinya saat mereka meninggalkan makamnya atau kuburannya. Nabi Muhammad SAW mensiratkan kepada umatnya agar mereka mengucapkan salam kepada ahli kubur seperti salam yang mereka ucapkan kepada lawan bicara waktu di dunia dengan orang yang masih hidup, dengan lafaz sebagai berikut yang artinya, salam sejahtera atas kalian, tempat tinggal orang-orang mukmin. Ucapan semacam ini layak disampaikan kepada orang yang dapat mendengar dan memikirkannya. Jika tidak, maka ucapan semacam ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang ada di tempat atau benda mati. Jika tidak, maka ucapan semacam ini hanya ditujukan kepada orang yang tidak ada di tempat atau benda mati. Orang-orang salaf telah menyepakati hal ini, dan banyak asar yang diuratkan dari mereka bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia dapat mengetahui ziarah orang yang masih hidup di atas kuburannya.
dan dia merasa gembira karena kedatangannya itu. Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abu Daud mengatakan di dalam Kitabul Kubur, yaitu tentang orang-orang yang telah meninggal dunia dan mengetahui kedatangan orang yang masih hidup, sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisi makamnya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab perkataannya hingga dia bangkit. Selanjutnya dari Abu Hurairah, dia berkata, ini terdapat ada sekitar 7 kisah. Berikut di bawah ini ada 7 kisah yang meriwayatkan atau yang membuktikan bahwa orang yang sudah mati itu mendengar apa yang diucapkan saudaranya yang masih hidup di atas makamnya. Yang pertama, kisah dari Abu Hurairah. Dia berkata, apabila seseorang melewati kuburan saudara dan yang dikenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, maka dia membalas salamnya dan mengenalinya. Artinya orang yang meninggal di dalam kubur itu mengetahui dan mengenalinya. Bukan hanya mengetahui tapi mengenalinya orang itu, karena dia sewaktu di dunia saling berkenalan atau sudah mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Jika dia melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya lalu mengucapkan salam, maka dia hanya membalas salamnya. Jadi kalau di dunia orang yang mati itu tidak kenal dengan orang yang menziarahi dia, maka dia tidak kenal juga. Makanya dia cuma mengucapkan salam, membalas salamnya gitu kan. Kemudian yang kedua, kisah yang diceritakan dari seseorang dari kerabat Hasim al-Jahdari. Sebagaimana dia berkata, aku telah bermimpi bertemu dengan al-Jahdari 6 hari setelah dia meninggal dunia, di mana dalam mimpi itu aku bertanya kepadanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia, hai Jahdari? Maka dia menjawab, benar. Lalu dia bertanya lagi, di mana engkau berada saat ini? Al-Jahdari yang sudah meninggal pun menjawab, demi Allah, aku sekarang berada di sebuah taman dari taman-taman surga. Aku bersama beberapa rekanku berkumpul pada setiap malam Jumat dan pagi harinya. Lalu kami sama-sama menghadap Abu Bakar bin Abdullah al-Mansni untuk mencari kabar tentang kalian yang masih hidup di atas dunia. Lalu aku bertanya lagi, apakah itu jasad kalian atau roh kalian yang saling berjumpa itu? Maka dijawabnya, sama sekali tidak. Jasad telah usang, jasadku telah usang, telah hancur, melainkan hanya roh-roh yang saling bertemu, kata orang yang sudah meninggal itu, yaitu Al-Jahdari. Lalu ditanya lagi, apakah kalian mengetahui kedatangan kami yang menziarahi kalian? Dijawab sama yang sudah meninggal dalam kubur oleh Jahdari, iya, kami mengetahuinya pada hari Jumat petang dan pada hari Sabtu hingga terbit matahari, katanya. Aku bertanya lagi, mengapa yang demikian itu tidak berlaku untuk semua hari? Dia menjawab, orang yang sudah meninggal itu menjawab, mengingat kelebihan hari Jumat dan keagungannya. Jadi hari Jumat itu mempunyai keistimewaan tersendiri dalam dunia roh, karena pada hari Jumat itu roh-roh yang sudah meninggal bisa mengetahui dan mendengar dan mengenali orang-orang yang datang dalam makamnya, apa di atas makamnya. Kemudian kisah yang ketiga diceritakan dari Hasan al-Qasas. Dari Hasan al-Qasas, dia berkata, pada setiap pagi aku pergi bersama Muhammad bin Wasi ke kuburan. Lalu kami mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikubur di sana dan juga mendoakan mereka. Setelah itu kami kembali ke rumah. Maka suatu hari kukatakan kepada Muhammad bin Wasi, yaitu
bagaimanakah jika jadwal ziarah kita rubah menjadi hari Senin, tidak hari Jumat atau hari Sabtu lagi? Maka dia menjawab, aku pernah mendengar riwayat bahwa orang-orang yang meninggal dunia dapat mengetahui para peziarahnya pada hari Jumat dan sehari sebelum atau sesudahnya, katanya. Itulah kisah yang ketiga. Kemudian kisah yang keempat diceritakan atau dikisahkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Dia berkata, aku pernah mendengar dari Ad-Darda bahwa dia berkata, siapa yang menziarahi suatu kuburan pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, maka mayat penghuni kubur itu akan mengetahui ziarahnya. Ada seorang bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka dia menjawab, karena keistimewaan hari Jumat. Sekali lagi, hari Jumat sangat istimewa dalam dunia roh. Kaum muslimin muslimat yang diampuni dan dirahmati Allah, insya Allah. Cerita yang keempat tentang yang menguatkan tentang bahwa roh orang yang sudah meninggal itu masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup adalah diriwayatkan dari Abu Tayyah, sebagaimana dia berkata, Mutarib, nama orang Mutarib pergi pada pagi-pagi buta, yang saat itu adalah hari Jumat, sambil membawa cemetinya, yang pada suatu malam, maka ujung cemeti itu mengeluarkan sinar. Lalu dia tiba di areal perkuburan sambil tetap menunggang kudanya. Lalu dia melihat orang-orang yang dikubur duduk di atas kuburannya masing-masing. Kemudian dia melihat orang yang dikubur duduk di atas kuburannya masing-masing, di atas nisannya masing-masing. Lalu mereka berkata, ini adalah Mutarib yang datang pada hari Jumat. Ini adalah Mutarib yang datang pada hari Jumat. Lalu Mutarib berkata, aku bertanya kepada mereka, apakah kamu sekalian juga mengenal hari Jumat? Maka para arwah kubur itu menjawab, iya, kami juga bisa mendengar apa yang dikatakan burung pada hari itu. Jangankan manusia, burung saja dia bisa memahami pembicaraan burung, apalagi pembicaraan manusia. Syaratnya pada hari Jumat. Apa yang burung-burung katakan? Katanya, burung itu berkata, salam, salam, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Burung aja mengucapkan salam kepada roh-roh orang yang sudah meninggal di alam kubur, apalagi kita manusia. Kemudian kisah yang kelima, kisah yang menguatkan bahwa roh orang yang sudah meninggal itu masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup, diceritakan sebagaimana kisah dari Al-Fadl bin Muwafiq. Al-Fadl bin Muwafiq. Susah ini punya nama orang ini. Kisah dari Al-Fadl bin Muwafiq, yaitu anak Sufyan bin Uyainah. Dia berkata, aku sangat terpukul atas kematian ayahku, maka dari itu setiap hari aku menziarahi kuburannya. Tapi ziarahku semakin lama semakin jarang. Ketika suatu hari aku menziarahi kuburannya dan duduk di sisinya, tiba-tiba saja aku tak kuat menahan ngantuk. Maka kelopak mataku pun terasa amat berat, sehingga akhirnya aku pun tertidur di atas makam itu, di atas makam ayahku. Dalam tidurku itu, aku pun bermimpi. Mimpiku seakan-akan kubur ayahku terkuak, lalu tampak ayahku duduk di atas kuburnya, sambil dengan tetap mengenakan kain kafannya. Dengan raut muka orang yang sudah meninggal, aku menangis tatkala melihatnya. Lalu ayah berkata kepada aku, wahai anakku,
sudah cukup lama engkau tidak ke sini. Maka aku pun bertanya kepada ayahku, apakah ayah mengetahui kedatanganku ketika aku mencari ayah di makam ayah ini? Kata ayahnya yang dah meninggal itu, aku tahu setiap kali kamu datang ke sini ke makamku. Aku sangat senang dan gembira jika kamu datang ke sini di makamku ini, dan atas doamu itu, begitu pula orang-orang yang di sekelilingku. Jadi bukan hanya bapaknya aja yang bahagia melihat anaknya datang karena berdoa, tapi orang-orang di sekeliling bapaknya itu, makam-makam di sekelilingnya itu juga senang karena atas doa anaknya itu. Doa anaknya itu kan bukan hanya ditujukan untuk bapaknya. Kalau kita berdoa itu kan ditujukan kepada kaum muslimin dah meninggal, muslimat itu. Jadi dia orang sekitar bapaknya pun dapat rahmat juga atas doa anaknya itu, maksudnya begitu. Maka dari itu, mulai hari itu dia kembali sering menziarahi kuburnya ayahnya seperti sedia kala. Masya Allah, subhanallah. Itulah kisah yang keenam yang menguatkan bahwa roh orang meninggal masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Kemudian ada kisah yang ketujuh dari Utsman bin Saudah As-Safawi, yang mana ibunya adalah seorang wanita ahli ibadah dan dijuluki wanita rahib. Lalu dia berkata, ketika ajal hampir menjemput ibuku, aku menengadahkan kepalanya ke langit. Maka ibuku berkata, wahai simpanan dan pusakaku, yang menjadi sandaran dalam hidupku, saat hidupku dan setelah matiku, janganlah engkau menelantarkan aku saat aku mati nanti, dan janganlah engkau membiarkan aku sendirian di kuburanku. Masya Allah, subhanallah. Ini kata-kata seorang ibu terhadap anaknya. Tidak lama kemudian ibunya pun meninggal dunia. Lalu pada setiap hari Jumat, aku menziarahi kuburnya, mendoakan baginya, memohonkan ampun baginya dan bagi para pengumur kubur lainnya di sekitar kubur makam ibuku. Suatu saat aku bermimpi bertemu dengan ibuku. Maka aku bertanya, wahai ibu, bagaimana keadaan ibu sekarang? Jawab ibuku dari dalam kuburnya, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu merupakan kesulitan yang amat berat. Tapi alhamdulillah, aku sekarang berada di alam barzah yang terpuji. Di sini kami menebarkan raihan, bertelekan pada bantal sutera tebal dan tipis hingga hari berbangkit kiamat kelak. Lalu aku bertanya lagi kepada ibuku, apakah ibu ada keperluan terhadap diriku? Ibu menjawab, iya. Kataku lagi, apa itu, Bu? Jawab ibu kepadaku, janganlah engkau berhenti menziarahi kami dan mendoakan kami, karena di makam itu ada makam ibu, ayah, dan anakku, serta kaum muslimat lainnya. Makanya ibuku berbilang kami, janganlah engkau berhenti menziarahi kami dan mendoakan kami, karena aku gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat, yaitu pada saat kamu meninggalkan keluargamu di atas dunia, keluargamu yang kamu cintai di atas dunia. Pernah dikatakan kepadaku, wahai wanita rahib, ini dia anakmu datang, maka bergembiralah engkau dengan kunjunganmu ini. Orang-orang sekitarku yang sudah meninggal dunia pun merasa senang, jangankan aku, kata ibuku. Kisah yang ketujuh diceritakan dari kisah yang kedelapan yang menguatkan pendapat bahwa roh orang yang sudah meninggal dunia masih bisa berkomunikasi dengan roh orang yang masih hidup. Diceritakan dari kisah Bishr bin Mansur, sebagaimana dia berkisah, sewaktu wabah penyakit pes yang menjalar, ada seorang laki-laki yang rajin pergi ke kuburan untuk ikut salat jenazah.
Jika menjelang sore hari, dia berdiri di ambang pintu kuburan seraya berkata, "Semoga Allah mendengar ketakutan kalian, merahmati keterasingan kalian, dan mengampuni keburukan kalian, serta menerima kebaikan kalian." Lalu hanya kalimat ini saja yang senantiasa dia ucapkan. Maka suatu hari orang itu berkata, "Suatu senja aku langsung pulang ke tengah keluargaku dan tidak datang ke kuburannya lagi. Tapi aku tetap berdoa seperti doa yang biasa aku baca ketika aku datang ke kuburan itu. Dalam tidur aku pun bermimpi, aku bertemu dengan sekumpulan orang yang mendatangiku. Katanya, 'Siapa kalian ini dan apa keperluan kalian?' tanyaku. Maka orang-orang yang mendatangiku itu menjawab, 'Kami adalah para penghuni kubur.' 'Lalu apa keperluan kalian datang ke sini?' tanyaku lagi. Mereka menjawab, 'Engkau sudah terbiasa memberikan hadiah kepada kami yang tidak bisa kami terima ketika engkau langsung pulang ke tengah keluargamu.' 'Apa itu?' tanyaku. Maka mereka pun menjawab, 'Doa yang biasa engkau panjatkan.' Subhanallah. Doa, keagungan doa orang yang masih hidup itu memang nyampai kepada orang yang mati itu tidak ada perdebatan dari semua kalangan, semua ulama. Semua sepakat bahwa doa itu memang nyampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Doa. Lalu orang itu berkata, Akhirnya aku senantiasa menziarahi kubur dan mengucapkan doa seperti yang biasanya aku panjatkan bagi para penghuni kubur, dan aku tidak pernah meninggalkannya lagi." Kisah ke-9 dari Yazid bin Abu Daud. Kisah ke-9 dari Yazid bin Abu Hubaid bahwa Sulaim bin Umar pernah melewati sebuah area perkuburan yang saat itu dia sedang sakit perut karena menahan kencing. Sebagian rekannya ada yang memberi saran, "Turun saja ke salah satu lubang kuburan itu dan kencinglah di sana," katanya. Lalu Sulaim pun langsung menangis karena mendengar saran dari rekannya yang kurang ajar itu. Katanya, "Maha suci Allah, demi Allah, aku benar-benar malu terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana aku malu terhadap orang-orang yang masih hidup. Jika saja orang-orang yang sudah meninggal itu tidak mengetahuinya, tentu aku tidak akan merasa malu melakukannya, yaitu kencing dalam lubang dalam kuburan itu." Lebih jauh dari berbagai gambaran yang disebutkan di atas, dalam kisah-kisah ini bahwa orang yang meninggal dunia juga bisa mengetahui amal yang dilakukan kerabat dan saudara-saudaranya yang masih hidup di atas dunia. Dan pembahasan ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang kelima. Jadi pertemuan yang kelima adalah pembahasan lebih lanjut tentang pertemuan malam ini. Malam ini pertemuannya adalah kisah-kisah yang memperkuat bahwa roh orang yang meninggal itu masih bisa berkomunikasi dengan roh orang yang masih hidup di atas dunia, yaitu tadi ada 9 kisah. Kemudian besok akan kita lanjutkan bahwa orang yang sudah meninggal itu bukan hanya bisa melihat atau mengetahui orang yang masih hidup di atas dunia, tapi juga orang yang sudah meninggal itu mampu juga melihat amal apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang masih hidup. Apakah saudaranya itu beramal baik atau beramal jelek, dia mengetahuinya. Maka ada kisah, jika ada seorang anak yang berbuat zalim, berbuat melanggar aturan Allah, yang selalu berdosa atas dunia, maka orang tuanya yang sudah meninggal, yang ada dalam kubur, akan ikut menderita. Tentu kisah itu sering kita dengar selama ini. Akhirul kalam, demikianlah cerita atau asar-asar atau dalil yang memperkuat tentang adanya atau tentang kenyataan bahwa, atau tentang pendapat yang mengatakan bahwa roh orang mati masih bisa berkomunikasi dengan roh orang masih hidup. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Subandi Kanikoro
15 Juli tahun 2025. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.